Oleh karenanya para ulama mengambil kesimpulan bahwa keistiqomahan itu bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi istiqomah itu sampai akhir. Mending ada orang di awal tidak istiqomah, di tengah tidak istiqomah, tapi di akhir hayatnya istiqomah, dibandingkan dengan orang yang di awal istiqomah, di tengah di istiqomah, di akhir-akhir istiqomah tapi ujungnya dia tidak istiqomah. Bahaya. Kita sering mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha zira, sampai antara dirinya dengan surga itu tidak jauh lagi, cuma sahasta. Sahasta ini kan satu langkah kita, satu langkah lagi masuk ke dalam surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdirnya berkata lain. Di akhir-akhir hayatnya dia hilang keistiqomahannya, tidak ada keistiqomahannya lagi. Fayamalu bi amali ahlin nar, di akhir-akhir hayatnya dia malah melakukan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka tersebut. Sebaliknya ada orang di awal-awal dia beramal dengan amalan penghuni neraka, di tengah beramal dengan amalan penghuni neraka, sampai antara dirinya dengan neraka itu tidak jauh lagi, satu langkah lagi langsung nyemplung di dalam neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi di akhir-akhir hayatnya takdir berkata lain, dia beramal dengan amalan penghuni surga, lalu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda keistiqomahan ini. Kalau kita masih semangat dalam beribadah, terus jangan kita terperdaya dengan banyaknya ibadah yang telah kita kumpulkan di satu masa, seakan-akan masa yang kita akan hilang keistiqomahan itu dapat menutupinya. Jangan. Ada satu masa yang kita mungkin dalam kondisi futur biasa, kalau futur biasa, tapi kalau dia sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, ini bahaya. Futur pada ibadah-ibadah sunnah pada suatu kondisi ini biasa, ini dialami oleh orang-orang soleh. Bosan dalam beribadah satu ibadah yang dia rutinitaskan, pada suatu titik ada titik jenuhnya, titik bosannya, ini biasa. Tapi jangan sampai titik jenuh yang dia sampai pada itu meninggalkan perkara-perkara wajib. Ini akan membahayakan diri seseorang tersebut. Dan dia jangan terlalu berlama-lamaan pada titik jenuh itu. Dia harus berpindah, segera berpindah pada amalan yang lain. Misal dia ada satu amalan yang dia istiqomah di atasnya, terus dia baca Quran. Pada satu kondisi dia malas pada hari itu. Nah, dia harus berpindah kepada amalan yang lainnya. Ataukah dia misalnya kalau setiap pagi itu dia baca Quran, pada hari ini kok malas gitu, ganti saja dengan ibadah yang lain supaya menghilangkan kebosanannya itu. Nah, yang berbahaya itu ketika datang titik bosan, titik jenuhnya, dia meninggalkan ibadah yang wajib. Makanya para ulama mengatakan jangan tunda keistiqomahan. Ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Sesungguhnya apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah pekerjakan dia. Allah jadikan dia pegawai Allah. Allah pekerjakan dia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih." Yaitu Allah berikan kemudahan dia beramal soleh di akhir hayatnya. Orang kalau sudah diberikan kemudahan untuk beramal soleh di akhir-akhir hayatnya, ini menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di antara tanda kebaikan seorang hamba itu Allah pekerjakan dia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakannya?" Allah berikan dia kemudahan untuk beramal soleh di detik-detik akhir hayatnya. Makanya kita tidak boleh menunda keistiqomahan ini, karena biasanya seseorang itu diwafatkan dalam kondisi apa yang dia sudah jadi kebiasaannya. Dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu kondisi yang sudah menjadi kebiasaannya. Ada orang yang biasa baca Quran, diwafatkan oleh Allah dalam kondisi baca Quran. Itu banyak kita temui.
Ada orang yang sering tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, bisa-bisanya meninggal di saat sholat berjamaah gitu. Padahal dari rumah menuju jalan itu kan lumayan, tapi dia malah meninggalnya ketika sholat berjamaah. Ada orang yang meninggal dalam kondisi dia azan. Ada yang meninggal dalam kondisi dia sedang mengasih ilmu kultum atau kajian. Ada. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, seseorang itu akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Sebaliknya ada orang meninggal dalam kondisi maksiat. Nah, inilah bahayanya kenapa kita menunda-nunda keistiqomahan tersebut. Jadi tidak boleh ditunda keistiqomahan itu karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana, ajal kita sampai kapan. Maka oleh karena itu jangan ditunda-tunda keistiqomahan. Terkadang kita bisikan syaitan itu lebih kuat daripada keinginan kita. Keinginan kita hari ini, kita mau baca Quran, kita mau ibadah sunnah yang ini, kita mau yang ini. Tapi karena kita antar dulu lah, karena ada sifat penundaan seperti itu, antar lagi lah, belum selesai. Padahal dia sudah berazam nih, misal nanti habis sholat duha ini saya mau baca 3 halaman lah atau 2 halaman. Ternyata dia sholat duhanya iya, assalamualaikum. Yang tadinya dia sudah bertekad berazam untuk baca Quran 2 halaman, terus ada niat yang lain, kesibukan yang lain. Misalnya main sama anak, dipanggil anaknya, ayo ini bantuin ini. Akhirnya tunda. Oh ya dah, temanin dulu anak-anak main. Nanti habis temanin anak main, saya mau baca yang saya sudah bertekad tadi. Ternyata disibukkan lagi dengan yang lain. Dia lihat WhatsApp. Oh, baca WhatsApp dulu. Antar dulu, setelah baca WhatsApp nanti baca Quran yang tadi saya berazam. Ternyata setelah baca, dan ini dialami oleh banyak orang gitu. Penundaan-penundaan terhadap amalan soleh itu yang sudah menjadi kebiasaan kita itu sudah banyak dirasakan banyak orang, tidak hanya orang biasa. Para ustadz pun seperti itu. Nah, tapi kita bahaya, jangan sampai kita terlalu mengikuti apa yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap bisa istiqomah. Dia harus bisa melawannya. Tar dulu, dikesampingkan dulu. Ini karena sudah menjadi rutinitas yang saya sudah istiqomah di atasnya. Nah, saya harus kerjakan dulu. Saya selesaikan dulu, nanti barulah kegiatan-kegiatan yang lainnya dilanjutkan.